Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas MN22D Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis regresi berganda. Kelompok 7 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Naila Herunisa, saya sendiri. Yang kedua ada Muhammad Raihan. Dan yang ketiga ada Zahira Syifa Nur Fatimah. Untuk proses pengumpulan data, kelompok kami menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan judul pengaruh harga dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen chat time di Kabupaten Karawang tahun 2023. Dengan kriteria responden, yaitu yang pertama pernah setidaknya 2 kali membeli dan mengonsumsi minuman chat time. Yang kedua domisili Kabupaten Karawang. Data yang dapat diisi responden yaitu yang pertama ada identitas responden, yaitu ada nama, jenis kelamin, usia, pekerjaan. Selanjutnya, responden dapat memilih jawaban dari pernyataan yang sesuai dengan kondisi atau pengalaman masing-masing. Angka menunjukkan persetujuan terhadap nilai. 1 sama dengan sangat tidak setuju, 2 sama dengan tidak setuju, 3 cukup setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Untuk yang pertama yaitu ada variabel harga. Dimensi harga kami ambil dari Kotler dan Keller tahun 2016. Yang pertama ada dimensi keterjangkauan harga dengan pernyataan yang pertama, saya merasa harga bawah yang ditawarkan chat time terjangkau. Yang kedua, saya merasa harga yang ditawarkan chat time dapat dijangkau oleh semua kalangan. Selanjutnya ada dimensi kesesuaian harga dengan kualitas produk. Dengan pernyataan, saya merasa harga yang ditawarkan chat time sesuai dengan porsi yang diberikan. Lalu ada dimensi kesesuaian harga dengan manfaat. Saya merasa harga yang ditawarkan chat time sebanding dengan rasa yang diberikan. Selanjutnya ada dimensi harga sesuai kemampuan daya saing harga, yaitu saya merasa harga yang ditawarkan chat time lebih murah dibandingkan dengan pesaing lain. Saya merasa harga yang ditawarkan chat time bisa bersaing dengan kompetitor lain. Selanjutnya yang kedua ada variabel kualitas produk. Dimensi kualitas produk menurut Coulter dan Keller 2017 yaitu dimensi kinerja. Yang pertama, saya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh chat time staff. Yang kedua ada dimensi keadaan reliability, yaitu saya merasa minuman yang disajikan chat time sangat higienis. Selanjutnya yang nomor 3 ada dimensi ciri-ciri atau keistimewaan tambahan fitur. Saya merasa menu yang disajikan chat time memiliki variasi rasa yang beragam dan menarik. Selanjutnya ada dimensi kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu nomor 4, saya merasa chat time memiliki kualitas rasa yang sesuai dengan selera saya. Selanjutnya ada dimensi kemudahan perbaikan, yaitu yang kelima, saya merasa pelayanan chat time cepat tanggap terhadap komplain konsumen. Selanjutnya ada dimensi estetika, yaitu saya merasa chat time memiliki kemasan yang praktis dan menarik. Terus selanjutnya ada yang terakhir, ada dimensi daya tahan, yaitu saya merasa chat time masih memiliki rasa yang sama jika diminum setelah 4 jam dari pembelian. 3. Variabel kepuasan konsumen. Dimensi kepuasan konsumen menurut Kotler dan Keller 2018 yaitu dimensi tetap setia. 1. Saya akan berkunjung kembali karena pelayan yang diberikan chatting memuaskan. 2. Saya tidak masalah jika chat time memberi harga yang tinggi untuk kualitas yang tinggi. Dimensi membeli produk baru perusahaan dan memperbarui produk. 3. Saya akan membeli setidaknya sekali dalam seminggu untuk mencoba berbagai varian rasa chat time. 4. Saya akan selalu memberi saran dan masukan terhadap produk chat time agar memiliki kualitas yang tinggi. Dimensi merekomendasikan produk. 5. Saya akan merekomendasikan chat time kepada teman dan keluarga saya. Dimensi kurang memperlihatkan merek pesaing dan kurang sensitif terhadap harga. Saya akan tetap membeli chat time walaupun kompetitor lain menawarkan harga yang lebih murah.
Variabel X1 yaitu harga terdiri dari 6 item, jumlah responden 35 orang. Berikut datanya berdasarkan kuesioner yang telah kelompok kami buat. Yang pertama, R-tabel dengan signifikansi 5% yaitu 0,3338. Dilihat dengan R-tabel dengan menggunakan DF N kurang 2, 35 dikurang 2 sama dengan 33 pada tingkat kemaknaan 5%. Yang kedua ada uji validitas dengan memasukkan data dari 6 item tersebut tadi ke SPSS, didapatkan hasil output berikut. Dan kriteria atau keputusan yang pertama, bila nilai R hitung lebih besar sama dengan dari R tabel, artinya kuesioner dikatakan reliable atau valid. Yang kedua, bila nilai R hitung lebih kecil sama dengan R tabel, artinya kuesioner dikatakan tidak reliable atau tidak valid. Jadi kesimpulannya, berdasarkan data tabel pengujian, semua item dikatakan valid dan bisa digunakan karena nilai R hitung di 6 item tersebut lebih besar dari nilai R tabel dengan signifikansi 5%. Untuk DF N kurang 2, 35 kurang 2 sama dengan 33, yaitu 0,333. Selanjutnya yang ketiga ada uji reliabilitas. Kriteria atau keputusan, bila R alpha lebih besar dari R tabel, maka pernyataan tersebut reliable. Kesimpulannya, jadi karena nilai dari R alpha itu 0,832, maka lebih besar dari R tabel, yaitu 0,333. Maka data tersebut reliable. Selanjutnya ada variabel X2 yaitu kualitas produk, terdiri dari 7 item yaitu jumlah respondennya 35 orang. Berikut datanya berdasarkan kuesioner yang telah kelompok kami buat. Yang pertama itu ada R tabel dengan taraf signifikansinya itu 5%, yaitu sama dengan 0,3338. Dilihat dari R tabel dengan menggunakan DF yaitu degree of freedom atau derajat kebebasan, sama dengan N dikurang 2 sama dengan 35 dikurang 2, hasilnya jadi 33. Terus selanjutnya yang kedua ada uji validitas dengan memasukkan data dari ke-7 item tersebut ke SPSS, didapatkan hasil output seperti berikut. Kriteria atau keputusan. Yang pertama, bila nilai R hitung lebih besar sama dengan R tabel, artinya kuesioner dikatakan reliable atau valid. Terus yang kedua itu ada bila nilai R hitung lebih kecil sama dengan dari R tabel, artinya kuesioner dikatakan tidak reliable atau tidak valid. Kesimpulannya, jadi berdasarkan data tabel pengujian, semua item dikatakan valid dan bisa digunakan karena nilai R hitung di 7 item tersebut yang didapat dari tabel output di kolom corrected item total correlation lebih besar dari nilai R tabel dengan signifikansi 5%. Untuk DF sama dengan N kurang 2 sama dengan 35 kurang 2, yaitu hasilnya 33. Terus yaitu hasilnya 0,333. Yang ketiga ada uji reliabilitas. Kriteria atau keputusannya, bila R alpha lebih besar dari R tabel, maka pernyataan tersebut reliable. Kesimpulannya, jadi karena nilai dari R alpha 0,849, maka lebih besar dari R tabel 0,33, maka data tersebut reliable. Variabel Y, kepuasan konsumen, terdiri dari 6 item, jumlah responden 35 orang. Berikut datanya berdasarkan kuesioner yang telah kelompok kami buat. 1. R tabel dengan taraf signifikasi 5%, sama dengan 0,3338. Dilihat dari R tabel menggunakan DF, degree of freedom, derajat kebebasan, sama dengan N-2 sama dengan 35-2 sama dengan 33. 2. Uji validitas. Dengan memasukkan data ke 6 item tersebut ke SPSS, didapatkan hasil berikut. Kriteria 1. Bila nilai R dihitung lebih dari R tabel, artinya kuesioner dikatakan reliable atau valid. 2. Bila nilai R hitung lebih kecil tabel, artinya kuesioner dikatakan tidak reliable. Kesimpulannya, jadi berdasarkan data tabel pengujian, semua item dikatakan valid dan bisa digunakan karena nilai R
hitung di 6 item tersebut yang dapat dari tabel output di kolom corrected item total correlation lebih besar dari R tabel dengan signifikasi 5% untuk DF sama dengan N-2 sama dengan 35-2 sama dengan 33, yaitu 0,333. 3. Uji reliabilitas. Kriteria atau keputusan. 1. Bila R alpha lebih dari R tabel, maka pernyataan tersebut reliable. Kesimpulannya, jadi karena nilai dari R alpha 0,889, maka lebih besar dari R tabel 0,333, maka data tersebut reliable. Uji asumsi klasik. 1. Uji normalitas. Dilakukan pada semua variabel independen dengan menguji Kolmogorov-Smirnov. Jika P value lebih dari 0,05, maka model regresi berdistribusi normal. Kriteria keputusan. Jika normal P min value lebih besar dari 0,05, jika tidak normal sama dengan P min value lebih kecil 0,05. Kesimpulannya, berdasarkan tabel output P min value sama dengan 0,983 lebih besar dari 0,05, maka model regresi berdistribusikan normal. 2. Uji linearitas, di mana hubungan yang terbentuk antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial adalah linear. Apabila hasilnya signifikan, P min value lebih besar dari alpha, maka model berbentuk linear. Kriteria keputusan uji asumsi klasik linearitas. Jika linear P min value lebih besar dari 0,5, jika tidak linear sama dengan P min value kurang dari 0,05. Hasil dan keputusan berdasarkan output. Jadi hasil uji linearitas dari data kuesioner yaitu P min value 0,234 lebih besar dari 0,05, maka model berbentuk linear. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Hipotesis penelitian, penguji parsial X1 terhadap Y. HO, tidak ada pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen. HA, ada pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen. Penguji parsial X2 terhadap Y. HO, tidak ada pengaruh kualitas produk terhadap konsumen. HA, ada pengaruh kualitas produk terhadap konsumen. Selanjutnya ada pengujian simultan X1 dan X2 terhadap Y. Yang pertama itu ada metode sama dengan enter. Menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linear berganda. Terus selanjutnya nomor 2 itu ada persamaan regresi linear berganda. Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Berdasarkan hasil output, maka model persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan min 5,212 ditambah 0,5002 X1 ditambah 0,559 X2. Untuk membuat persamaan tersebut, maka bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom B di unstandardized coefficient, di mana hasilnya adalah A sama dengan angka konstan pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, koefisien konstanta sebesar minus 5,212 dengan nilai negatif ini dapat diartikan bahwa kepuasan konsumen variabel Y ini akan bernilai minus 5,212 apabila variabel harga X1 dan kualitas produk X2 bernilai konstan atau 0. Selanjutnya, B sama dengan angka koefisien regresi harga dan kualitas produk pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, variabel harga memiliki koefisiensi regresi sebesar 0,502. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel harga dengan asumsi variabel lain tetap, maka
kepuasan konsumen akan menaikkan sebesar 0,502. Selanjutnya, dalam penelitian ini, variabel kualitas produk memiliki koefisiensi regresi sebesar 0,559. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel kualitas produk dengan asumsi variabel lain tetap, maka kepuasan konsumen akan menaikkan sebesar 0,559. Yang ketiga, uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Variabel X berpengaruh terhadap variabel Y dilakukan pada dua hubungan. Yang pertama ada pengujian hipotesis hubungan parsial. Pengujian parsial X1 terhadap Y. HO tidak berpengaruh harga terhadap kepuasan konsumen. HO ada pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya ada pengujian parsial X2 terhadap Y. HO tidak ada pengaruh kualitas produk terhadap konsumen dan HA ada pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Yang pertama membandingkan nilai signifikansi yaitu p-value dengan alfa 0,05. Kriteria atau keputusan uji hipotesis nilai signifikansi yang berpengaruh jika nilai signifikansi lebih kecil dari alfa 0,05. Yang tidak berpengaruh jika nilai signifikansi lebih besar dari alfa 0,05. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil output, jadi nilai signifikansi pada variabel harga yaitu 0,006. Jadi lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel X1 yaitu harga berpengaruh terhadap variabel Y kepuasan konsumen. Dan nilai signifikansi pada variabel X2 yaitu kualitas produk berpengaruh 0,0001 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel X2 yaitu kualitas produk berpengaruh terhadap variabel Y kepuasan konsumen. Membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T yaitu berpengaruh jika nilai T hitung lebih besar sama dengan dari T tabel. Tidak berpengaruh jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel. Kesimpulannya, jadi berdasarkan output pada kolom T, nilai T hitung dari variabel harga yaitu 2,917, lebih besar dari T tabel dengan DF N kurang 2, 35 kurang 2, yaitu 33. Itu T tabelnya itu 1,69236. Artinya terdapat pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen dan nilai T hitung dari variabel kualitas produk 3,612. Jadi lebih besar dari T tabel yaitu tadi 1,69236. Artinya terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya ada pengujian hipotesis hubungan simultan. Itu pengujian simultan X1 dan X2 terhadap Y. HO tidak ada pengaruh harga dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. HA ada pengaruh harga dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Yaitu yang pertama ada membandingkan nilai signifikansi p-value dengan alfa 0,05. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai sig yaitu kalau yang berpengaruh jika nilai signifikansinya lebih kecil dari alfa 0,05. Tidak berpengaruh jika nilai signifikansinya lebih besar dari alfa 0,05. Hasil dan kesimpulannya berdasarkan hasil output, jadi nilai signifikansi yaitu 0,000, lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel X1 yaitu harga dan variabel X2 yaitu kualitas produk berpengaruh terhadap variabel Y, kepuasan konsumen. Selanjutnya ada membandingkan nilai F hitung dengan F tabel.
Kriteria keputusan uji hipotesis nilai signifikansi berpengaruh jika nilai F hitung lebih besar sama dengan dari F tabel. Tidak berpengaruh jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel. Hasil dan kesimpulan berdasarkan tabel F untuk probabilitas 0,05, DF untuk penyebut, N dikurang K. N itu adalah jumlah respondennya, K itu adalah jumlah variabelnya. Jadi 35 dikurang 3 sama dengan 32. DF untuk pembilangnya K dikurang 1, yaitu 3 kurang 1 sama dengan 2 ya. Nah, berdasarkan F tabel menunjukkan 3,29, maka F hitungnya itu 28,641 lebih besar dari F tabel, yaitu 3,29. Maka artinya ada pengaruh harga dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Yang keempat ada analisis koefisien korelasi. Nilai percent correlation yaitu di sini menunjukkan 0,801, di mana itu korelasi positif kuat. Variabel X1 dan variabel X2 terhadap variabel Y memiliki korelasi dengan derajat hubungannya, yaitu korelasinya kuat, dan bentuk hubungannya ialah positif, yaitu semakin tinggi harga dan kualitas produk maka semakin tinggi pula kepuasan konsumen. Berikut bisa dilihat dari sini bahwa 0,801 yaitu di korelasi positif kuat dan arahnya adalah positif. Bila kenaikan satu variabel diikuti variabel lain, jika X-nya tinggi, maka Y-nya tinggi. 5. Analisis koefisien determinasi. Kesimpulannya, dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai R kuadrat atau R square sebesar 0,642. Artinya, pengaruh harga variabel X dan kualitas produk terhadap keputusan konsumen sebesar 64,2%, sedangkan sisanya sebesar 35,8%. Kepuasan konsumen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Demikian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.